Kalau kita berbicara tentang etika lingkungan atau apa yang disebut dengan ekoteologi, beberapa pertanyaan mendasar adalah mengapa lingkungan hidup itu perlu dilindungi dan dilestarikan, atau mengapa kita harus merawat alam semesta ini sama seperti merawat manusia. Apa pentingnya alam lingkungan bagi kehidupan manusia? Deretan pertanyaan itu membawa refleksi kita kepada makna dan hubungan lingkungan hidup bagi manusia. Krisis ekologi saat ini disebabkan karena 3 hal, yakni sesatnya cara berpikir, tidak adanya rasa empati, dan rusaknya tingkah laku manusia terhadap alam. Pada tataran cara berpikir, orang cenderung melihat alam sebagai alat untuk meraup keuntungan. Pada ranah perasaan, orang kehilangan rasa empati terhadap alam karena lebih memperhatikan keinginannya daripada kebutuhannya. Sementara, pada tataran praktis, manusia tahu dan mau memperlakukan alam secara brutal. Pada tahapan ini, manusia bertindak tidak ramah lingkungan yang berujung pada penciptaan pola relasi eksploitatif terhadap alam. Akibat dari terjebaknya cara pandang antroposentrik ini, lahirlah 3 bentuk dosa ekologis manusia, yakni keserakahan, ketidakpedulian, dan tidak mau merepotkan. Dosa yang paling berat adalah serakah. Perilaku konsumtif masyarakat dewasa ini dalam bentuk keserakahan dalam memanfaatkan alam demi kepuasan pribadi menjadi amat sangat mengkhawatirkan. Karena keserakahan, alam dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi. Selain keserakahan, dosa yang kedua adalah ketidakpedulian. Kita tidak mau melihat apa yang sedang terjadi. Ada sampah berserakan, tetapi kita sengaja tidak peduli. Kita hanya peduli dengan urusan pribadi, tapi seringkali apatis dengan persoalan atau urusan hidup bersama. Dosa yang ketiga adalah tidak mau merepotkan. Dosa ini cenderung tidak ingin melakukan sesuatu. Intinya, orang tidak mau berbuat sesuatu sekalipun itu berdampak bagi dirinya. Dosa ekologi manusia bersumber dari sifat manusia yang egoistik. Orang tidak pernah berpikir bahwa antara manusia dan alam merupakan satu entitas yang saling membutuhkan. Tetapi dalam banyak kejadian, seringkali manusia menjadi racun bagi makhluk hidup yang lain. Dan korban pertama dari racun itu adalah tanaman. Saat tanaman ini dimakan binatang, racun berpindah ke binatang. Dan ketika tanaman dan binatang ini dimakan manusia, maka racun itu akan berpindah dan terakumulasi dalam tubuh manusia. Akibatnya adalah penyakit-penyakit, seperti kanker dan kecacatan karena mutasi genetik. Dari berbagai krisis ekologi yang dihadapi saat ini, bagaimanapun kita sebaliknya membutuhkan sebuah metanoia, pertobatan. Pertobatan yang merujuk pada perubahan radikal dalam diri manusia, baik itu cara hidup, sikap moral, maupun tindakan yang berpangkal pada perwujudan keimanan dan ketakwaan yang menitik beratkan pada harmonisasi setiap aspek kehidupan. Dalam konteks era modern, pertobatan menjadi semakin relevan mengingat persoalan yang dihadapi umat manusia semakin kompleks sebagai akibat pengingkaran atau penyangkalan terhadap eksistensi. Tetapi pertobatan ini menuntut perubahan sikap. Ada semacam tindakan konkret untuk menyelamatkan alam. Penyesalan bukan akhir dari pertobatan. Baru bisa dikatakan pertobatan apabila kesadaran dan pertobatan diikuti dengan perubahan cara berpikir, sikap hati, dan membalikan arah hidup ke jalan yang benar.
Cara pandang manusia terhadap alam merupakan hal mendasar dan mendesak yang harus diubah. Pola antroposentrik yang cenderung melihat alam sebagai objek harus dilihat sebaliknya. Alam sebagai satu entitas yang hidup dengan manusia. Paradigma antroposentrik berubah menjadi ekosentrik. Alam atau lingkungan tidak dimaknai secara biologis atau ekonomis, tetapi dimaknai secara religius. Makna religius alam inilah yang kemudian kita mengenal apa yang disebut sebagai ekoteologi. Ekoteologi memberikan pendasaran bahwa terhadap hubungan atau kesatuan intrinsik antara berbagai elemen, yakni Tuhan, manusia, dan segala entitas yang ada di alam. Lingkungan terdiri dari elemen non-human atau infrahuman dalam alam semesta. Elemen-elemen itu seperti matahari, air, udara, flora, fauna, iklim, dan lain sebagainya. Dari perspektif ekologi, manusia hanyalah salah satu elemen dalam jaringan ekosistem alam. Elemen-elemen itu berelasi antara satu dengan yang lain. Dan jika elemen yang satu dirusak, maka elemen yang lain juga akan menjadi rusak. Ekoteologi menuntun kita untuk bertindak adil terhadap alam melalui sikap peduli terhadap hak-hak dan kebaikan alam lingkungan hidup kita. Kecintaan kita pada lingkungan tidak hanya sebatas doktrin atau ritus-ritus religius, tetapi juga pada aksi atau tindakan nyata. Bukan iman hanya sebatas pada keyakinan, melainkan juga pada perbuatan. Menurut Santo Yakobus, iman tanpa pertobatan adalah mati. Pertobatan menjadi nyata kalau kita berani memberantas kejahatan ekologis dengan tuntas dari hulu hingga hilir. Beberapa tindakan konkret yang perlu dilakukan sebagai perwujudan dari pertobatan ekologis. Pertama, merubah cara pandang kita terhadap alam secara radikal. Dari antroposentrik ke paradigma ekosentrik, melihat alam sebagai rumah bersama. Kedua, melakukan gerakan-gerakan minimalis, hidup hemat dan sederhana dalam hidup sehari-hari. Ketiga, mengembangkan hubungan yang etis dengan lingkungan dalam bentuk tindakan empati dan kepedulian. Kita menghargai kesucian, kekudusan, dan kekeramatan intrinsik yang melekat pada alam. 3 poin di atas menjadi tuntutan dari pertobatan ekologis. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan melakukannya? Tentu bukan pemerintah saja, swasta, pengusaha, komunitas pencinta lingkungan, melainkan semua manusia antropogenetik. Kita bertanggung jawab terhadap nasib dan masa depan bumi ini. Kebaikan alam semesta ini tergantung dari cara pikir dan tingkah kita dalam memperlakukan alam. Karena itu, perlu sikap etis religius dan bijaksana untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.